Kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya mencuat. Banyak masyarakat yang mengaitkannya dengan peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Masyarakat meminta agar kasus tersebut diusut kembali lantaran ada kejanggalan. Kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Kontroversi tim penyidik kilometer 50 di balik raibnya CCTV Duren 3. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J yang didalangi oleh Ferdy Sambo kini memasuki persidangan. Dalam proses itu terungkap bahwa untuk mengaburkan fakta kasus pembunuhan Joshua, Sambo melibatkan anggota Polri yang pernah menangani kasus kilometer 50. Sambo menyuruh anggota Polri itu untuk mengamankan CCTV di sekitaran Duren 3 tempat Joshua dieksekusi. Mulanya, Sambo memerintahkan mantan Karopaminal Propam Polri, Brigjen Hendra, untuk mengamankan sejumlah CCTV yang berada di sekitar rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Perintah Sambo kepada Hendra mengecek CCTV itu menyusul potensi kegaduhan yang muncul dari hasil olah TKP dan pemeriksaan. Sebab, klaim Sambo, kasus penembakan terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat dilatar belakangi kasus pelecehan seksual yang dialami istri Sambo, Putri Chandrawati. Lantas, Brigjen Hendra menghubungi Kanit 1 Subdit 3 Ditipidum Bareskrim Polri, AKBP Ari Cahya alias Acai, yang merupakan tim pengamanan CCTV pada saat kasus kilometer 50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI pimpinan Habib Rizik Syihab. Karena pada waktu itu tidak terhubung, Brigjen Hendra menghubungi Kaden A Ropaminal Div Propam Polri, Kombes Pol Agus Nurpatria Adipumama, untuk menghubungi AKBP Ari Cahya Nugraha. "Coba Gus, hubungi AKBP Ari Cahya," kata Brigjen Hendra Kurniawan dalam dakwaan Ferdy Sambo yang dibacakan penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin 17 Oktober 2022. Kombes Agus Nurpatria lantas menghubungi AKBP Ari Cahya, tapi tidak terhubung. Beberapa saat kemudian, AKBP Ari Cahya alias Acai menghubungi saksi Agus Nurpatria dan berbicara dengan Brigjen Hendra Kurniawan. "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang, coba kamu screening," ujar Brigjen Hendra. Namun, AKBP Ari Cahya Nugraha mengaku dia sedang berada di Bali dan menyampaikan bahwa anggotanya AKP Irfan Widianto yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A." Maksudnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama.
Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama kembali menghubungi Ari Cahya Nugraha alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan sudah jelas. Dan dijawab oleh Ari Cahya Nugraha alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas, ungkapnya. Selanjutnya, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, AKP Irfan Widianto yang merupakan anak buah AKBP Ari Cahya Nugraha tiba di Komplek Polri Duren 3. Kemudian memarkirkan kendaraannya di luar komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya, yaitu saksi Tomser dan Munafri. AKP Irfan lantas menghubungi AKBP Ari Cahya dan diarahkan untuk berkoordinasi dengan Kaden A Paminal Kombes Agus Nurpatria. Selanjutnya, AKP Irfan Widianto diminta melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3. Saksi Irfan Widianto melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren 3 ada sebanyak 20 CCTV, terang jaksa. Kemudian Kombes Agus Nurpatria melaporkan hasil screening CCTV di rumah dinas Verdi Sambo yang dilakukan AKP Irfan Widianto ke Brigjen Hendra Kurniawan bahwa CCTV berjumlah sekira 20 CCTV. Brigjen Hendra memberikan perintah agar diamankan bagian yang penting saja. Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menyampaikan kepada Irfan Widianto dengan cara dirangkul sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, agar segera diamankan dan mengecek DVR CCTV di pos security. Saksi Irfan Widianto diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Tujuannya untuk dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang untuk kepentingan umum, ungkapnya.